Kalau misalkan kalian semua salah satu generasi muda yang sampai detik ini bingung mau jadi apa, gue bisa kasih rekomendasi platform YouTube sih, brother. Sebagai sarana awal nih ya untuk lu cari pengalaman dan lu bisa juga ngedapetin cuan, brother. Sambil nanti seiring berjalannya waktu, lu bisa mengarahkan fokus lu kira-kira lu mau jadi apa sih gitu ya. Nah, tips ini juga sebenarnya bisa lu terapin ya, terutama buat lu semua yang memang sudah aku yakin ingin jadi content creator gitu, brother, baik itu di platform TikTok ataupun di platform Instagram. Bebas lu mau pilih yang mana. Tapi nih ya, yang perlu banget lu garis bawahin untuk memulai membuat konten, hal utama yang lu butuhin itu bukan alat canggih kayak misalkan kamera mahal, PC ataupun laptop mahal buat ngedit, bro, ataupun set lampu yang cakep gitu ya. Justru hal utama yang paling lu butuhkan adalah sebuah kemauan. Pastikan dulu hal tersebut tuh ada dan sudah terpatri di dalam diri lu, bro. Kalau misalkan itu memang nggak ada, ya mendingan lu tutup aja video ini, lu close, lu tidur lagi, selamat menikmati mimpi lu yang nggak mungkin bakal terwujud. Karena nih ya, kendala utama kita ataupun bahkan gue sendiri sebagai content creator adalah sebuah kemauan untuk bergerak nyari ide, kemudian nulis skrip gitu ya, syuting, sampai editing video. Mungkin ya ada lagi alasan yang bilang, gue nggak bisa bang nulis skrip, gue bingung bang mau bikin konten kayak apa, gue ngedit juga nggak bisa, atau dan lain sebagainya. Intinya menurut gue ya, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa sebenarnya lu tuh nggak mau, bukan nggak bisa, bro. Karena zaman sekarang tuh udah banyak banget kok tools yang bisa kita manfaatin sebagai bala bantuan, bro. Buat nulis misalkan nih ya, lu bisa pakai ChatGPT dan kawan-kawannya nih. Buat ngedit, lu bisa pakai sebuah aplikasi yang lagi hype namanya CapCut. Di handphone ataupun di laptop dengan spek yang standar lu juga bisa. Syuting pun sebenarnya lu bisa lu manfaatin pakai handphone, bro. Tapi tentu ya dengan catatan lu tuh harus cari lokasi syuting dengan pencahayaan yang proper nih. Dan kalau bisa nih di kondisi siang hari. Jadi lu sekarang semua udah paham kan ya, kalau jadi seorang content creator itu nggak mesti lu harus beli ataupun modal dengan puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk beli alat yang mungkin aja lu kagak ngerti, bray, cara pakainya gimana. Nah, pertanyaan pamungkas lagi nih ada nih sekarang. Emang bener bang, gak butuh beli alat sama sekali nih buat jadi content creator? Well, kalau misalkan lu termasuk orang yang iseng-iseng, siapa tau hoki gitu ya jadi YouTuber, gue bisa bilang, ya iya, lu gak butuh beli alat apapun, cukup manfaatin aja gadget yang lu punya, bro. Tapi kalau misalkan lo memang udah punya target jangka panjang gitu ya, planning untuk menjadi seorang content creator, saran dari gue, lo membutuhkan cuma 3 tools aja sih, brother. Yang ini pasti lo butuhin banget, dan gue bisa jamin ini tuh nggak ngeluarin modal yang gede-gede banget gitu. Pertama, yang lo butuhkan jelas sebuah device buat ngerekam video. Ini bebas ya, di sini tuh gue nggak menekankan lo harus punya device seperti apa. Lu mau tetap pakai handphone juga boleh, atau mau coba investasi ke kamera, ya juga nggak apa-apa sih. Cuman gue menekankan sedikit tentang kemampuan perekamannya sebenarnya. Yang paling enggak, lu tuh bisa merekam video di resolusi minimal tuh 1080 atau kalau bisa tuh 4K sekalian. Tapi nih, karena file hasil perekaman video di zaman sekarang tuh gede-gede banget ya size-nya, terutama buat lo yang mutusin buat pakai kamera handphone. Udah pasti deh, penyimpanan tuh bakal jadi masalah utama banget. Padahal nih ya, penyimpanan adalah faktor yang paling penting menurut gua. Karena buat nyimpen data footage ataupun hasil syuting. Apalagi nih ya, kalau emang lu serius, pastinya lu tuh bakal butuh banget buat syuting hampir setiap hari. Maka dari itu nih, kalau misalkan lu memang udah hakul yakin ataupun serius pengen jadi content creator, gua rasa nggak ada salahnya untuk lu menginvestasikan sedikit buat ke arah storage yang lebih memadai, bro. Dan tentu aja pilihan storage ini tuh udah banyak banget ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan berbasis cloud. Sebut saja kayak misalkan iCloud ataupun Google Drive, yang bahkan bisa ngasih free space 15 GB di setiap akun yang lu bikin, brother. Tapi pertanyaannya nih, apakah dengan size 15 GB itu cukup? Gue bisa bilang enggak sih. Bahkan ya, kalau misalkan gue syuting untuk satu video review aja, data footage yang gue ambil tuh bisa sampai puluhan gigabyte. Dan itu baru satu video loh. Jadi bisa lo bayangin kan, sampai detik ini tuh udah berapa terabyte kapasitas yang gue butuhkan. Bahkan, menurut gue dengan sebuah handphone aja nggak cukup, bro. Tapi kalau misalkan lo tipe orang yang rajin, bisa bersabar buat bikin banyak akun Google sih nggak apa-apa ya, brother. Terserah lo lah. Atau kalau lo tipe orang yang bisa jamin kondisi hard disk eksternal, mungkin lo bisa koleksi banyak hard disk deh ke depannya. Tapi dengan catatan ya, lo tuh harus bisa jaga kondisi hard disk lo supaya tuh nggak rusak atau bahkan numpuk di meja kerja atau lemari lo. Nah, gimana nih dengan SSD eksternal? Ini untuk start awal sih kayaknya masih terlalu mahal, cuy, menurut gua. Karena untuk yang bagusnya, harganya tuh bisa 1-2 jutaan. Cuman buat
buat kapasitas 1 terabyte. Nah muncul lagi nih pertanyaan, kenapa nggak langsung aja iCloud ataupun Google Drive sih Wok tiap bulannya? Kan lebih murah gitu. Iya emang lebih murah bro, tapi nih ya kalau misalkan kita lihat dari sisi perspektif penyimpanan per bulannya, dalam jangka waktu 1 tahun, lu tuh butuh buat keluarin duit 1,3 juta, cuman buat penyimpanan 2 terabyte aja bro. Solusi paling terjangkau dari gue sih ya cuma NAS ini bro, dan gue bakal merekomendasikan untuk lo invest ke produk NAS dari Synology terbaru dengan tipe adalah DS223. Nah, dengan si NAS ini, lo tuh bisa mengatur sendiri kebutuhan penyimpanan lo. Kira-kira lo butuh berapa terabyte sih? Dan lo cuma butuh keluarin modal di awal aja nih, di angka 5 juta rupiah. Plus hard disk sama SSD yang bisa lo pilih sesuai sama budget lo. Abis itu, lu udah nggak perlu lagi deh keluarin duit. Alias ini server jadi punya lu sepenuhnya, bray. Tapi lu harus perhatiin ya, kalau nggak semua hard disk tuh kompatibel sama NAS Synology DS223 ini. Saran dari gua nih ya, lu tuh bisa cek terlebih dahulu deh di website resminya si NAS Synology. Atau nanti nih ya, gue bakal taruh deh linknya buat lu cek nih di kolom description. Sebenarnya NAS dari Synology ini tuh udah sering banget ya gue mention di beberapa videonya Pricebook sebelumnya. Dimana kelebihan dari produk NAS Synology ini adalah udah dilengkapi dengan hardware, kemudian ada operating system, sampai software yang mumpuni bro. Jadi simpelnya, lu tuh bisa bikin server pribadi atau cloud pribadi selayaknya Google Drive, cuman pakai NAS Synology DS223 ini. Caranya juga gampang nih dan simpel banget. Lu tuh tinggal install aja Synology DS223 ini sesuai dengan petunjuk yang disampaikan ya di manual booknya. Dan jangan lupa juga nih buat lu pasang hard disknya terlebih dahulu ke bagian dalam NAS-nya. Terus kalau lu udah masuk ke tampilan DSM alias di Station Manager-nya, lu tuh tinggal download aja aplikasi Synology Drive-nya. Dan voila brother, lu udah bisa nikmatin dan atur cloud pribadi sesuai sama keinginan lo. Semua file yang lu taruh di Synology ini pun juga bakal bisa tetap diakses ya, dimanapun dan kapanpun lu butuhin. By the way, lu juga bisa nih ngatur supaya laptop dan komputer lu tuh bisa nge-sync ke si NAS-nya, supaya file-file lu tuh bisa selalu ready buat diakses bro. Terus nih ya, kalau misalkan lu butuh buat backup foto ataupun video yang lu ambil pakai handphone lu, gampang banget bro, lu tinggal upload aja langsung pakai Synology Photos. Lewat aplikasi ini lu juga bisa ngatur buat backup semua foto di handphone lo secara otomatis guys. Sharing-sharing foto ke orang lain dari jarak jauh pun ini sabi banget ya dan gampang. Berkat fitur share space di aplikasi Synology Photos ini bro. Fitur-fitur dari NAS ini sepengalaman gue sih ya, ini juga ngebantu banget pas proses editing teman-teman editor yang ngedit pakai Adobe Premiere. Karena begitu kita selesai syuting ya, teman-teman videographer Pricebook tuh langsung naruh aja tuh file-filenya di NAS brother. Dan kemudian mereka dengan leluasa juga bisa narik data ataupun narik filenya dari NAS-nya langsung tanpa harus transfer secara manual. Pas selesai editing pun ini hasilnya juga bisa ditaruh lagi nih di NAS buat langsung masuk ke tahapan preview video. Tapi dengan catatan ya, itu semua buat lo yang udah pro editingannya. Karena nih ya, kalau emang lo belum punya budget buat langganan Adobe Premiere rutin, terus emang belum butuh buat transfer banyak file gede pakai NAS ini, ya balik lagi gue saranin, lo tuh bisa manfaatin handphone ataupun laptop lo aja nih sekarang buat editing pakai aplikasi sekedar CapCut gitu ya. Asalkan lo niat, ini memang udah lebih dari cukup sih. Jadi bagaimana nih Brody? Masih berminat dan tertarikkah untuk menjadi seorang content creator? Yang jelas gue sudah membuktikan ya, kalau lu tuh nggak butuh modal yang gede-gede banget guys. Yang penting mah niatnya sebenarnya. Terus nih ya, lu tuh harus pastiin punya sistem ataupun workflow yang efektif. Mulai dari gadget buat ngerekam yang oke, kemudian punya sistem penyimpanan data yang proper, dan sistem editing yang cepet, nggak pakai ribet. Kalau gue pribadi sini ya, sekarang tuh gue pakai kamera buat syuting. Terus buat simpen data editingnya, gue tuh pakai NAS Synology. Dan buat editing, gue pun pakai Adobe Premiere guys. Cuma kalau misalkan lo punya solusi sendiri, ya monggo lah ya. Mau syuting pakai handphone dulu kek, mau nyimpen data seadanya dulu kek, dan editing pakai CapCut, buat gue tuh nggak masalah. Kalaupun lo mau DIY, bikin server buat nyimpen data sendiri, buat gue juga nggak jadi masalah, brother. Cuman prosesnya kan ribet ya, dan nggak semua orang tuh bisa. Atau mungkin justru lo pengen beli NAS yang lebih mahal. Buat gue juga oke-oke aja, asalkan sesuaikan sama budget dan juga kemampuan lo gitu bro. Yang terpenting menurut gue adalah kemauan, niat, dan konsistensi sih untuk meraih kesuksesan gitu brother. Kurang lebih seperti itu sharing dan juga tips gue. Bewok pamit. Assalamualaikum.